Oke, halo teman-teman. Kali ini, pada malam ini ya, kita akan bahas soal logika matematika dalam teks tentunya. Nah, jadi udah ada yang ngerjain nggak nih kuisnya gitu? Tapi nggak wajib ya. Nah, jadi kali ini itu kita akan bahas langsung ya. Nah, itu kuisnya kayaknya soal ini nih. Dalam deposito terdapat peraturan khusus ya kan? Gimana nih? Mau langsung dibahas atau mau coba ngerjain dulu? Siapa tahu mungkin ada yang belum coba. Oke, bahas ya. Gini deh dari soal nomor satu deh. Ini soal nomor satu ini tidak aku masukkan ke dalam kuis gitu. Jadi coba aja dulu deh ya. Nih dicoba ini dulu. Iya. Silakan dicoba dulu ya untuk soal yang ini nih. Jadi aku nggak masukkan ke kuis ini. Nah, aku lihat dulu di kolom chatnya. Ada yang menjawab D. Ada yang menjawab A bukan. Oke. Gimana nih? Ada yang masih mau jawab lagi? Sambil lalu aja ya. Aku bahas gitu. Nah, jadi kemarin gimana tipsnya? Kita baca soalnya terlebih dahulu ya kan? Berdasarkan paragraf kedua, ya ini paragraf kedua gitu ya. Soal aslinya itu ada beberapa paragraf gitu. Jadi biar gak kebanyakan, aku ambil paragraf 2 saja. Berdasarkan paragraf kedua, apabila orientasi pemerintah jelas dalam merumuskan kebijakan anti rasuah, manakah simpulan di bawah ini yang benar? Ada orientasi pemerintah jelas. Nah, langsung kita cari ya dalam teksnya ini. Beberapa kebijakan pemerintah, semua kebijakan pemerintah. Ini ya, Indonesia Corruption Watch menilai penurunan skor IPK Indonesia disebabkan oleh orientasi pemerintah tidak jelas. Nah, ini ya, ada di kalimat ini. Nah, jadi disebabkan oleh. Berarti penyebabnya yang mana? Penyebabnya ini kan ya. Orientasi pemerintah tidak jelas dalam merumuskan kebijakan anti rasuah gitu kan. Nah, jadi kalau kemarin itu jika maka, berarti kan jika itu penyebabnya, maka itu akibatnya gitu. Disebabkan oleh, berarti ini penyebabnya gitu kan ya. Jika berarti. Berarti dari sini ya. Jika orientasi pemerintah tidak jelas dalam merumuskan kebijakan anti rasuah, maka Indonesia Corruption Watch menilai penurunan skor IPK Indonesia. Nah, kan gitu kan ya kemarin. Nah, aku stabilo ya. Sampai sini ada yang mau tanyakan nggak nih? Berarti kan P, maka Q. Masih bingung Kak, beberapa bahasanya kurang kenal. Oh, jadi gini, kita bedain mana yang sebab, mana yang akibat gitu kan ya. Jika titik-titik, maka titik-titik. Maka berarti kan akibatnya kan ya. Jika berarti kan penyebabnya. Iya, biar nggak bingung, kita harus sering latihan gitu ya. Kayak kemarinnya kan ya, ketika berarti kan udah apa? Berarti kan jika, apabila berarti kan jika gitu. Nggak apa lah, mungkin awal-awal bingung. Oke, aku lanjut bahas ya. Terus dalam hal ini, jika skor IPK Indonesia menurun, skor IPK Indonesia menurun berarti kan yang hijau ini kan ya gitu ya. Jika, ini kan udah jelas ya kan, berarti jika skor IPK Indonesia menurun itu Ki, maka penolakan dan demonstrasi terjadi di beberapa daerah. Oke, ada kalimat baru lagi gitu. Kita misalin R.
Nah, terus yang ditanya apa? Apabila orientasi pemerintah jelas dalam merumuskan kebijakan anti rasuah, itu berarti yang warna kuning gitu kan ya? Berarti kan yang warna kuning itu P. Berarti jika P nih, jika P ada yang P berarti pakai P maka Q ya. Kita pakai yang P maka Q. Karena ada P-nya gitu kan. P maka Q, jika P maka Q, terus yang ditanya apabila P nih. Bentar, ini orientasi pemerintah jelas, ini tidak jelas. Oh, berarti ini ingkaran ya kan atau negasi dari P. Negasi P nih. Berarti kesimpulannya apa? Apakah ada kesimpulan atau tidak? Ayo ingat-ingat lagi kemarin Tidak dapat gimana? disimpulkan, Pak. Tidak ada kesimpulan ya kan? Berarti kan tidak bisa ditarik kesimpulan. Jadi nggak ada kesimpulan. Berarti jawabannya tidak ada jawaban yang benar. Iya, betul ya ya. Nah, buat yang masih bingung kenapa kok nggak ada gitu kan ya? Eh, bentar aku hapus dulu ini. Kenapa kok nggak negasi Ki? Kemarin gimana contohnya? Misalnya, jika kamu orang Jakarta, maka kamu orang Indonesia gitu kan. Terus kamu bukan orang Jakarta. Apakah kamu bukan orang Indonesia? Tidak. Iya, belum tentu ya kan. Nah, berarti bisa aja kamu orang Sumatera, Jawa, dan sebagainya gitu kan. Berarti eh, bukan negasi Ki kesimpulannya gitu. Nah, mulai paham ya. Terus kemarin gimana ya modus tollens itu? Modus tollens kan gini kan ya. Misal nih, jika P maka Q. Terus negasi Q. Maka kesimpulannya negasi P. Nah, ini modus tollens yang benar gitu ya. Jika kamu orang Jakarta, maka kamu orang Indonesia. Kamu bukan orang Indonesia. Apakah kesimpulannya kamu bukan orang Jakarta? Nah, itu kan udah pasti ya kan? Karena Jakarta hanya ada di Indonesia gitu. Kalau kamu bukan orang Indonesia, ya udah pasti bukan orang Jakarta. Gitu tuh ya. Ya, masih salah dengan jawabannya. Gak apa ya. Yang penting terus belajar gitu. Nah, gimana? Udah paham nggak nih? Soal yang pertama, apakah ada yang mau ditanyakan? Aman, Kak. Aman, Kak. Oke. Gini, aku tanyakan, kalian itu bingung di formula penarikan kesimpulannya atau bingung di ketika ada di paragraf itu jika makanya tuh dulunya gimana gitu ya? Apa yang didahulukan gitu? Oh, ada yang bingung rumusnya. Oke. Terus ada yang bingung kata-katanya juga ya? Ada yang bingung rumusnya. Oke, kita udah ngerjain soal nomor 1. Selanjutnya kita coba dulu ya ngerjain soal yang nomor 2. Nah, kita coba mungkin 3 menitan aku bahas 1956 ya. Mau juga Kak dua-duanya. Nah, kalau file materi yang ada coret-coretannya itu ada di drive udah. Kalau misal mau minta yang belum ada coret-coretannya, yang kosongan itu, nah itu hubungi aku udah. Atau kalau ada banyak mau aku kirim di grup. Oke, ada yang jawab C, ada yang jawab D. Ada juga banyak sih gitu. Beragam ya. Berdasarkan paragraf kedua, ternyata Justin Bieber tidak terkena biaya pencairan. Oke, berarti ada tidak terkena biaya pencairan. Kita cari nih di dalam ini, di dalam teksnya. Ini aslinya ada beberapa paragraf gitu ya. Berarti kalau paragraf kedua, kita langsung fokus paragraf kedua. Wah, waktunya mau habis. Eh, langsung saja, ada tabungan biasa, pengguna saham, pengguna deposito itu ada di
pengguna deposito tidak dapat mengambil uang jika mencairkan dana terkena biaya. Oke, ada di sini ya, ada di kalimat ini nih. Jika mencairkan dana sebelum habis jangka waktu, nah ada kata jika, kita mulai dari sini. Jika mencairkan dana sebelum habis jangka waktu, misalin P, misalkan P, maka pengguna akan terkena biaya pencairan. Maka pengguna akan terkena biaya pencairan, itu misalin Q. Karena mencairkan dana di luar kesepakatan awal. Kita langsung fokus coba ke ininya. Justin tidak terkena biaya pencairan. Justin Bieber itu nggak kena pencairan. Berarti ini kan kena pencairan. Jadi negasi Q ya. Negasi Q nih ingkarannya. Negasi Q nih. Nah, apa berarti kesimpulannya? Kesimpulannya, ayo ingat-ingat. Negasi. Modus apa ini? Negasi. Tolens, silogisme? Negasi. Tolens. Iya, tolens. Tolens. Ya. Nanti Latsol ini taruh di deskripsi grup tidak, Kak? Iya, ada kok. Ada di link drive semuanya. Oke, tolens ya, bener ya. Nah, jika kamu orang Jakarta, kamu orang Indonesia. Kamu bukan orang Indonesia, berarti udah pasti kamu bukan orang Jakarta. Nah, kan gitu kan ya. Berarti negasi P nih, ingkarannya dari ini nih. Berarti Justin Bieber, mana nih? Pengguna deposito yang tidak mencairkan dana sebelum habis jangka waktu. Jadi jawabannya yang C. Nah kan gitu kan ya. Ini kan sebelum habis jangka waktu. Oh ya, ini mencairkan, berarti ini tidak mencairkan gitu kan. Nah, jadi jawabannya yang C ya. Gimana? Paham nggak nih? Ada yang mau Pertanyaan ditanyakan? itu kan yang bagian awal penggunaan deposito tidak dapat mengambil uang. Iya. Kenapa bukan Hmm. Jadi, gimana kemarin tipsnya? Untuk penarikan kesimpulan dalam paragraf itu kita lihat ada sebab, ada akibat. Namanya itu apa kemarin? Implikasi. Jika, maka. Nah, udah perhatikan kalau ada jika maka, ada sebab akibat ya udah kita perhatikan itu saja gitu. Nah, itu tipsnya ya. Biar kamu jadi nggak ragu gitu dalam mengerjakan nanti di UTBK. Terkadang kan kalau kita udah tahu ya kan, udah dapet C nih, tapi kalau kita lihat kalimat sebelumnya ya kan atau kalimat sesudahnya, nah kalau jadi ragu kan makin habis waktu nanti. Gitu kan ya, sedangkan UTBK nanti kan rata-rata 1 menitan ya kan mengerjakannya. Udah kalau penarikan kesimpulan itu implikasi jika maka gitu. Gitu kan ya. Ada lagi mau ditanyakan? Kak, yang kalimat sementara yang menggunakan tabungan biasa tuh lanjutannya gimana? Menggunakan tabungan biasa. Ada di ini ya, sementara apabila menggunakan tabungan biasa, oke ya, aku bahas ya. Sementara apabila nih, ada kata apabila. Ingat kemarin apabila itu jika ya. Nah, berarti apabila menggunakan tabungan biasa, oh ini kalimat baru ya. Kalimat baru aku misalin R gitu ya. Apabila menggunakan tabungan biasa, maka tidak akan terkena biaya pencairan. Itu kalimat baru lagi ya. Kan ini, oh enggak, ini negasi Q itu. Oke, negasi Q nih. Tidak terkena biaya pencairan. Nah, berarti yang ini ya, yang biru ini kan R. Jika R, maka tidak terkena biaya pencairan berarti kan negasinya ya, negasi Q. Nah, terus di paragraf apa? Di soal ini yang ditanyakan Justin Bieber tidak terkena biaya pencairan. Negasi kini. Apakah kesimpulannya R? Oh, apakah kesimpulannya malam. negasi R? Iya, negasi R ya kan berarti kesimpulannya Justin Bieber tidak menggunakan tabungan biasa, tidak menggunakan tabungan biasa ya. Bukan gitu. Ini kan apa ya?
Ini kan udah negasi ya. Ini kan awalnya kan nggak negasi, terus dinegasikan baru negasinya. Ini kan nggak negasi kan? Berarti apakah negasi Q itu sama dengan R? Apakah boleh dibalik nggak? Ayo, boleh dibalik nggak nih? Kemarin gimana? Nggak boleh. Boleh ya, Enggak. kenapa? Karena ini panahnya satu arah gitu. Namanya jika maka gitu kan ya. Apabila menggunakan tabungan biasa, maka tidak terkena biaya pencairan. Kalau tidak terkena biaya pencairan, apakah kesimpulannya Justin Bieber menggunakan tabungan biasa? Apakah boleh dibalik? Jawabannya tidak boleh gitu ya. Berarti jawabannya nggak tergantung teksnya ya, Kak? Loh, gimana tuh maksudnya? Jawabannya ya tergantung di teksnya. Ya kan? Penarikan kesimpulannya itu kan ada 3, modus ponens, stolens, sama silogisme gitu. Jadi untuk menarik kesimpulan itu harus berdasarkan 3 modus itu ya kan? Modus ponens, stolens, sama silogisme. Ya, maksudmu itu apakah udah pasti sama dengan di paragrafnya gitu ya? Ya belum tentu ya kan. Bisa aja negasinya, bisa aja ingkarannya ya kan, bisa aja sama, bisa aja gitu. Kesimpulannya ambil dari teks yang bersangkutan aja. Kayak yang dibilang Kak Muiz tadi, jangan fokus sama kalimat yang lain. Ya betul ya, itu tipsnya gitu. Kenapa? Oke, aku ulangi ya. Tipsnya yang pertama, kita baca soal. Udah baca soal, langsung cocokin ya. Antara A sampai E, ini kalimat-kalimat yang mirip itu kita cari di paragrafnya. Nah, kalau udah ketemu ya kan, itu tandai aja fokus di kalimat itu. Yang ada jika makanya gitu. Nah, supaya waktu yang kita kerjakan itu tidak terbuang sia-sia. Kita fokusnya sama kalimat yang awal dulu, Kak. Iya, tergantung kamu dah nanti gitu ya. Kalau misalkan awal-awal ketemu yang ini, fokus ini dulu gitu. Baru kalau semisal tidak ada jawabannya, berarti salah nih. Lanjut lagi, mungkin ada di kalimat yang setelahnya gitu. Nah, gimana nih? Ada yang mau tanyakan lagi? Aku sepertinya buat lagi ya Zoom-nya. Jadi kalian nunggu link baru aja gitu. Oke, paham. Yang lain gimana nih? Ada yang mau tanyakan? Aman? Oke. Sebenarnya mudah gitu. Perlu pembiasaan aja ya kan? Aku lanjut aku mau bikin link baru lagi. Kita lanjut ya.